Syukur alhamdulillah di siang hari ini, tepatnya di hari libur, kita bersama bisa hadir kembali di tempat yang sangat mulia yang kita mulakan bersama, yakni Masjid Agung Al-Barakah. Beriring doa mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, mudah-mudahan istiqomah ibadahnya dan berakhir dengan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curah kepada insan pilihan, insan yang paling khusyuk dalam sholatnya, yang paling berikan contoh teladan buat kita, yang beliau katakan hulu anni manasikakum, ikutilah ibadah haji atau manasik haji dengan ibadahku oleh kamu sekalian. Jemaah rahimakumullah, ibadah yang paling berat, satu, perlu biaya yang besar, kesehatan yang sempurna, jalannya pun jauh, dan kadang ini sebuah panggilan dari Allah, dan kehormatan dari Allah adalah sebuah ibadah yang sangat kita bangga-banggakan dan kita idolakan, ibadah haji. Bapak, saya tanya, yang sudah haji ingin haji lagi belum? Yang belum berangkat haji pengen nggak? Pasti kan? Tidak ada yang ngomong kecewa, nganjok dan sebagainya. Kalau ibadah yang sangat indah, ibadah haji, puncaknya haji. Jemaah rahimakumullah, ternyata ketika kita ada niatan haji itu, Allah catat, ya, satu, dimudahkan rezekinya. Rasul berfirman, bersabda, maaf, man aradal hajja falyata'ajjal, siapa orang ingin berhaji maka bersegeralah, jangan nunggu pensiun, jangan nunggu udah sepuh, ketika masih muda berhajilah. Pak Ustadz, sekarang kan nunggunya lama, enggak apa-apa, niatkan yang kuat, yang kenceng. Walaupun 30 tahun, 20 tahun, insya Allah nanti ada aturan yang baru, kadang-kadang lebih dimajukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita yakin dengan haji inilah akan Allah berikan rezeki dan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Kami sudah merasakan sendiri, Pak. Apa yang kita keluarkan untuk ibadah haji, untuk akomodasi, untuk enak haji, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang kurang yakin oleh jamaah. Dan haji ini bukan patokannya orang yang kaya, orang yang berkemampuan, banyak duitnya, tapi izin dan pertolongan Allah serta panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, hidup ini kan cuma 3 panggilan. Satu, panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah di Masjid Agung kita hadir. Ya alhamdulillah. Kita, Pak, paling bangga ketika ada azan kumandang sudah di masjid. Kenapa? Amal yang paling utama adalah sholat tepat waktunya. Usahakan, Pak, kalau ingin berkah hidupnya, gampang rezekinya, tenang hatinya, urusan gampang semuanya, perbaiki sholatnya, pasti baik ekonominya. Perbaiki sholatnya, pasti baik rumah tangganya. Betul? Logika kita, Pak, andaikan sholat ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pergi malahan kerja, pergi kita misalnya bagi ojol, mungkin narik lagi dan sebagainya, datangin dulu perintah Allah baru berangkat. Pasukan saya hormati, haji ini semua orang berharap ingin menunaikannya, tapi ada orang yang mungkin dalam benak hati kita dikatakan impossible, kagak mungkin dah berangkat haji, tapi berangkat haji juga, ya banyak, ya. Oleh karenanya kata Allah lewat Rasulnya, al-hujjaj wal umar Abdullah. Kita lihat bahwa jamaah haji kita berangkat ini, teman kita termasuk ke Lili ini berangkat, ya. Dan jamaah umrah adalah tetamu Allah, duyufur rahman, duta Allah. In sa'alu, jika kita minta diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, tidak ada cerita orang pulang haji miskin.
Cerita pulang haji mungkin susah, yang adalah semakin maju, semakin tenang hidupnya. Amin ya Rabbal. Yuk yang belum niatkan, jangan pernah berpikir dari mana gua ya berangkat haji ya. Jangan, nggak boleh ya. Yang ada optimis, pokoknya ingin naik haji. Ya rahimakumullah. Wa inda'au ujibu. Dan jika kita berdoa, bermohon akan ijabah doanya. Kita di raudhah, tempat-tempat yang maqam mustajabah. Kalau di tanah air ada namanya tempat mustajabah. Maksudnya waktu mustajabah, ya saatul mustajabah. Di sana ada namanya tempat mustajabah. Tadi saya katakan dalam mukadimah saya, al-hajju asyhurum ma'lumat. Hari ini nih dibuktikan pada ibadah adalah waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jika sudah niat haji kita, ya ingat pertama jangan fusuk. Dan rofas ini jika belum selesai ibadah haji tuntas, ya jangan pernah dekat-dekatin istri dulu dalam hal-hal yang nuansanya ke jorok-jorokan ataupun birahi. Ya, fusuk ini contoh Bapak. Kita dari kampung nih ke Mekah, bukannya kita girang, bukannya kita senang lihat Mekah, lihat Ka'bah. Kalau kata kampung kita di Alumbu, lah geningan Mekah gitu-gitu doang katanya misalnya. Itu nggak boleh tuh. Kenapa? Mandangnya pun dapat rahmat dari Allah. Nempok doang lihatnya mandangnya. Ya Allah. Dan yang paling berat wala jidal, dan tidak boleh mujadalah, tidak boleh berantem sama bini, sama saudara, sama teman. Kenapa? Setannya bisa lebih dahsyat. Ada cerita singkat Pak. Orang naik haji boleh jual tanah di kampungnya. Nyampe sono cuma ingin dibikin kopi Pak. Yang bikin kopi itu bininya, yang ngasih temennya. Nih Pak Haji kopi, tengoklah, bukan bini gua katanya. Itu marah luar biasa Pak. Sampai pada akhirnya cerai sampai ke kampung ini. Kita naik haji boleh susah-susah jual tanah dan sebagainya, tibang bikin kopi nggak mau katanya. Kesal banget. Kalau di Bekasi setannya mungkin setan biasa, di sana luar biasa. Ya, itu nggak pakai imam. Masya Allah. Ya. Dan jika kita minta ampun, berhubung dosanya banyak, ya akan Allah ampuni. Dan semua yang kita keluarkan akan Allah ganti. Dan satu Pak yang saya beri patokan, Rasulullah bersabda, inna minal dzunub ya dzunuban la yukaffiruha illa al-wuqufa bi Arafah. Sesungguhnya ada sebuah dosa yang tidak bisa terhapus kecuali kita bisa wukuf di Arafah. Masya Allah. Bapak saya tanya, kira-kira yang hadir Bapak Ibu punya dosa enggak? Halo? Pernah bohong enggak? Pernah bohong sama bini? Pernah? Bohong sama orang? Ada satu dosa yang tidak bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita, illa wukuf di Arafah, kecuali wukuf di Arafah. Al-hajjul Arafah. Ya, haji puncak di Arafah. Walaupun kita sakit, kita tidak bisa jalan, apapun harus nyampe ke Arafah. Rahimakumullah. Kami doakan semuanya agar niatan yang ada ini kita realisasikan dengan nabung haji, ya, dengan daftar haji, dapat nomor porsi. Kami rasakan ketika sudah nabung haji, Allah berikan kemudahan rezeki min haitsu la yahtasib. Ada aja rezeki. Dilalahnya kita bisnis sukses, kita jual tanah cepat, jual kontrakan laku. Amin. Jual kontrakan. Ya Allah Pak, yang sudah haji pengen haji lagi, yang belum niatin, ya Allah, tidak akan kismin, tidak akan miskin orang yang berangkat haji. Cuma rahimahullah terakhir,
hadis yang menarik, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kita sering banget dengar bahwa haji mabrur tak lain balasan adalah surga. Ditanya, ya Rasulullah, apa itu mabrur? Satu versi dalam hadis ini yaitu tayyibul kalam. Setelah pasca haji, pulang haji ke tanah air kita masing-masing, bisa mengolah kata-kata yang indah, yang elok, yang cantik, yang bagus. Tidak pernah keluar kata-kata yang nuansanya kurang enak didengar. Walaupun marah sama anak, marah sama istri, tapi dengan kata yang bagus kan enak. Contoh, anak bandel, anak soleh, masya Allah. Jangan mantok lo ke soleh, jangan. Anak soleh tetap soleh. Yang kedua, wa'if amut ta'am, kata Rasulullah, yaitu orang yang hajinya mabrur, orang yang punya sifat empati, punya sifat kepedulian kepada orang untuk memberi makan yang membutuhkan tentunya. Kalau ibadah sholat, ibadah saum, ibadah haji untuk kita pribadi, tapi untuk ibadah sedekah, ya, infak dan seterusnya dan sejenisnya ada untuk digunakan untuk orang lain. Sehingga rezeki dengan melakukan infak adalah sebagai tajlibu rizqa. Dan sedekah paling hebat luar biasa sedekah subuh. Dua malaikat mendoakan, ya Rabb, mudah-mudahan orang yang infak pada pagi hari ini Allah berikan keberkahan hidupnya, sukses usahanya dan seterusnya. Jika tidak infak, Allah berikan kebangkrutan. Jamaah rahimakumullah, supaya ada sebuah getaran hati, tirukan talbiyah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng Pak, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pada puasa ya semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bersama-sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tip dari kami pertama, usahakan di rumah ada gambar Masjidil Haram, ada gambar Masjid Nabawi. Setiap mau tidur dilihat tuh gambar, sehingga akan terinspirasi untuk ingin segera cepat ke sana. Ya, itu foto tuh. Yang kedua, supaya cepat haji ini, hendaklah datangi orang-orang yang sedang ratibul hadan, walimatus safaril hajj, lil umroh, kita datang, ya, didoakan. Yang ketiga, dalam Al-Quran ada surah Ar-Rum. Bapak baca surah Ar-Rum ayat ke-17 sampai ke-25. Nanti lihat Pak ya. Itu sebuah wirid ataupun cara Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berangkat umroh dan haji. Apa itu Pak? Surah Ar-Rum ayat 17 sampai 25. Dibaca tiap habis subuh, tiap habis maghrib, tiap habis sholat. Ya, itu adalah sebuah cara yang sangat terakhir sekali adalah kita mohon kepada Allah di sepertiga malam agar cepat menunaikan ibadah haji. Ya, kami doakan semoga yang hadir pada saat ini Allah berikan kemudahan urusannya, kecukupan rezekinya, dan Allah catat sebagai orang-orang yang menjadikan calon jemaah haji dan cepat berangkat haji. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.